Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan mempelajari satu topik yang berhubungan dengan suatu hari perbaktian. Kata hari Tuhan dalam Alkitab sering diartikan oleh para pengkhotbah sebagai hari perbaktian atau hari Minggu untuk menyembah Allah yang benar. Mengapa perlu kita teliti ayat ini? Karena untuk menyembah Allah yang benar, haruslah juga dengan hari yang benar. Karena hanya ada satu Allah yang benar, sebagaimana yang diuraikan dalam Yohanes 17 ayat 3, Ulangan 6 ayat 4, 1 Korintus 8 ayat 6. Maka tidak mungkin ada lebih dari satu hari perbaktian yang benar. Menyimpang dari ayat Alkitab dan roh nubuat itu berarti didasarkan atas hikmat manusia. Ada 4 kategori perbaktian ditinjau dari 2 aspek, yaitu hari perbaktiannya dan Allah yang disembah. Yang pertama, harinya salah, Allahnya salah. Yang kedua, harinya benar, Allahnya salah. Yang ketiga, harinya salah, Allahnya benar. Dan yang keempat, harinya benar, Allahnya benar. Kajian pelajaran ini didasarkan atas Alkitab dan roh nubuat seperti yang dicatat dalam Yesaya 8 ayat 20 yang berbunyi sebagai berikut. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu karena tidak ada terang dalam mereka. Dalam Alkitab King James Version berbunyi sebagai berikut. To the law and to the testimony. Hanya Alkitab dan roh nubuat. Karena di dalam Alkitab ada 34 ayat yang menyebutkan hari Tuhan, maka perlu dicari kebenarannya apakah seluruh ayat tersebut mengindikasikan bahwa ayat yang dimaksud menyangkut hari perbaktian yang benar. Apakah hari Tuhan yang dicatat dalam Alkitab adalah bermakna hari Minggu seperti yang diklaim oleh pengkhotbah dari denominasi Kristen? Untuk itu kita perlu mengkajinya dengan alat bantu atau terang kecil yang lazim disebut dengan istilah roh nubuat. Dengan bantuan roh nubuat kita dapat mengetahui dengan pasti apakah kata hari Tuhan dalam satu ayat Alkitab mengacu kepada satu hari perbaktian atau ada makna yang lain. Seorang pengkhotbah terkenal mengklaim bahwa hari Tuhan dalam Kisah Para Rasul adalah hari perbaktian atau hari ibadah, yaitu hari Minggu. Apakah benar bahwa hari Tuhan dalam Kisah 2 ayat 20 dan Kisah 2 ayat 47 bermakna atau mengindikasikan hari ibadah yang ditentukan Tuhan? Mari kita mulai dengan Kisah 2 ayat 20 yang berbunyi sebagai berikut. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Ayat ini adalah ayat nubuatan yang sudah digenapi, khususnya peristiwa alamnya, sedangkan peristiwa utamanya belum terjadi. Dengan kata lain, ayat ini tidak sedang berbicara tentang satu hari ibadah. Kalau demikian, apa yang mendasari pengkhotbah tersebut di atas mengatakan ayat ini mengacu pada hari kebaktian? Berarti hanya berdasarkan hikmat manusia yang tidak bersumber dari firman Tuhan. Rasul Paulus mengutip ayat ini dari Perjanjian Lama yang ditulis oleh Nabi Yoel dalam Yoel 2 ayat 31 sekitar tahun 720 BC dan sudah digenapi untuk pertama kalinya pada tanggal 19 Mei 1780. Peristiwa serupa akan terulang pada menjelang datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Penjelasan roh nubuat untuk Yoel 2 ayat 31 kita baca buku From Here to Forever
halaman 192 paragraf 1 yang berbunyi sebagai berikut. Tanggal 19 Mei 1780 dicatat dalam sejarah sebagai hari gelap atau The Dark Day. Sejak zaman Musa, belum ada waktu kegelapan yang pernah dicatat yang menyamai kepekatan, jangkauan, dan lamanya kegelapan ini. Penjelasan mengenai peristiwa ini yang diberikan oleh para saksi mata merupakan gema firman Tuhan yang dicatat oleh Nabi Yoel 2500 tahun sebelum kegenapannya. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Yoel 2 ayat 31. Berikut ini adalah penjelasan roh nubuat dalam buku Great Controversy halaman 308 paragraf 2 mengenai hari Tuhan yang berbunyi sebagai berikut. Kristus telah menyuruh umatnya memperhatikan tanda-tanda kedatangannya. Jadi kisah 2 ayat 20 bukan berbicara tentang suatu hari ibadah, tetapi sedang membicarakan hari kedatangan Yesus yang kedua kali dan tanda-tandanya yang akan segera menutup sejarah dunia. Apa yang dibicarakan dalam kisah 2 ayat 47? Ini juga tidak sedang membicarakan hari kebaktian seperti yang diklaim para pengkhotbah dari denominasi Kristen. Kita buka ayatnya yang berbunyi sebagai berikut. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sangat jelas bahwa ayat ini tidak sedang membicarakan suatu hari perbaktian, karena bunyi sesungguhnya ayat tersebut adalah tiap-tiap hari, Tuhan menambah jumlah mereka. Dalam Alkitab King James Version berbunyi sebagai berikut. And the Lord added to the church daily. Ayat ini sedang berbicara tentang pertobatan sebagaimana dijelaskan dalam buku Christ Object Lesson halaman 118 paragraf 3 yang berbunyi sebagai berikut. Ketika murid-murid menyatakan kemuliaan Putra Bapa yang tunggal, 3.000 jiwa bertobat. Mereka diyakinkan untuk melihat dirinya sendiri sebagaimana adanya, penuh dosa dan cemar, dan Kristus sebagai sahabat dan penebusnya. Kristus ditinggikan, Kristus dipermuliakan. Ayat selanjutnya yang membicarakan hari Tuhan terdapat dalam Lukas 21 ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Buku Christ Object Lesson halaman 319 paragraf 2 menjelaskan sebagai berikut. Hari-hari percobaan kita akan segera berakhir. Akhir zaman sudah dekat. Amaran diberikan kepada kita. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Ayat ini sedang menerangkan suatu masa percobaan atau penghakiman. Makanya diamarkan agar jangan lupa diri. Berikutnya ayat Alkitab yang membicarakan hari Tuhan terdapat dalam kitab Wahyu 1 ayat 10 yang berbunyi sebagai berikut. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Penjelasan roh nubuat dalam buku Acts of the Apostles halaman 581 paragraf 4 yang berbunyi sebagai berikut. Pada hari Sabat, Tuhan yang mulia menampakkan diri kepada rasul yang diasingkan. Sabat dipatuhi dengan sangat sakral oleh Yohanes yang kekasih di Pulau Patmos, seperti ketika ia berkhotbah
kepada orang-orang di kota-kota di Yudea. Ia mengklaim sebagai miliknya janji-janji yang berharga yang telah diberikan mengenai hari itu. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, tulis Yohanes, dan aku mendengar di belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi terompet. Katanya, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ayat terakhir yang menyangkut hari Tuhan dicatat dalam Yehezkel 13 ayat 5 yang bunyinya sebagai berikut. Kamu tidak mempertahankan lubang-lubang pada tembokmu dan tidak mendirikan tembok sekeliling rumah Israel, supaya mereka dapat tetap berdiri di dalam peperangan pada hari Tuhan. Buku Confrontation halaman 89 paragraf 2 menjelaskan sebagai berikut. Yohanes di Pulau Patmos melihat hal-hal yang akan terjadi di bumi pada zaman terakhir, Wahyu 16 ayat 14, dan ia melakukan mujizat yang besar sehingga ia membuat api turun dari langit di hadapan manusia, karena mereka adalah roh-roh iblis yang melakukan mujizat yang pergi kepada raja-raja di bumi dan seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka dalam pertempuran pada hari besar Allah yang Maha Kuasa. Ayat tersebut di atas mengindikasikan hari pembalasan Tuhan kepada orang-orang jahat pada kedatangannya yang ketiga kali, yaitu setelah masa 1000 tahun di surga. Hanya ada satu hari yang disakralkan untuk hari perbaktian, yaitu hari Sabat atau Sabtu. Tidak ada beberapa hari yang suci untuk menyembah Allah yang benar. Jika ada hari yang lain yang dianggap para pengkhotbah sebagai hari untuk berbakti, itu adalah berdasarkan hikmat manusia. Dengan kata lain, mereka sedang tertipu. Mengapa? Karena Alkitab mengajarkan hanya ada satu hari perbaktian yang benar untuk menyembah Allah yang benar. Bagaimana kondisi gereja menjelang datangnya hari Tuhan? Kita baca Great Controversy halaman 309 paragraf 1 yang berbunyi sebagai berikut. Akan tetapi oleh karena roh kerendahan hati dan penyerahan di gereja telah digantikan oleh kesombongan dan formalisme, kasih kepada Kristus dan iman kepada kedatangannya telah menjadi dingin. Karena asiknya dalam keduniawian dan kepelesiran, orang yang mengaku umat Allah telah dibutakan terhadap petunjuk juru selamat mengenai tanda-tanda kedatangannya. Doktrin mengenai kedatangan Kristus kedua kali telah diabaikan, dan ayat-ayat kitab suci yang berhubungan dengan itu dikaburkan oleh salah tafsir, sampai akhirnya diremehkan dan dilupakan. Sejauh ini, kata hari Tuhan dalam Alkitab mengandung beberapa makna, antara lain ada yang bermakna masa penghakiman atau pencobaan, ada yang bermakna sebagai hari kebaktian yang diperintahkan Tuhan untuk dikuduskan, makna yang lain hari kedatangan Yesus yang kedua kali, dan yang terakhir adalah hari kedatangan Yesus yang ketiga kali. Melalui pemaparan ini dihimbau kepada para pengkhotbah yang gemar memanipulasi ayat Alkitab untuk kepentingan sendiri dan kelompoknya agar kembali ke Alkitab dan roh nubuat. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.